Halo, Shalom Aleichem. Jumpa lagi di mata pelajaran biologi bersama Ibu Nova. Salam keren, kasih, empatik, religius, edukatif, dan nasionalis. Bagaimana kabar kalian di masa pandemi ini? Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara olahraga dan makan makanan sehat ya. Untuk berolahraga, kita membutuhkan energi. Energi ini dihasilkan dari proses kimia dalam tubuh kita. Itu merupakan proses metabolisme kan, Bu? Betul sekali, ternyata kalian masih ingat ya. Metabolisme itu kan rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Oke, sekarang kita bahas tentang makanan yuk. Ketika kita makan, makanan yang kita makan tersebut mengandung glukosa, protein, lemak, vitamin, dan juga enzim. Semua itu disebut sebagai senyawa organik. Di dalam tubuh, senyawa organik inilah yang diubah menjadi NaCl, karbon, hidrogen, nitrogen, magnesium, besi, air, dan juga oksigen. Nah, semua ini disebut sebagai senyawa anorganik. Proses perubahan yang terjadi ini disebut katabolisme. Katabolisme yaitu penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana, atau penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Pada prosesnya menghasilkan energi dan juga memerlukan panas atau eksergenik. Katabolisme ini terjadi melalui respirasi seluler. Respirasi seluler ini dibagi menjadi yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi aerob ini adalah respirasi yang memerlukan oksigen pada prosesnya. Sedangkan yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini adalah respirasi yang memerlukan oksigen bebas. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, proses glikolisis ini terjadi pada sitoplasma ataupun sitosol. Nah, proses ini menghasilkan 2 NADH dan juga 2 ATP. Nah, ATP inilah yang merupakan energi yang akan dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Proses yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini adalah proses pengubahan 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini dihasilkan pada proses glikolisis. Nah, 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 asetil KOA ditambah karbon dioksida. Nah, proses ini terjadinya adalah pada matriks yang berada pada mitokondria. Jadi kalau kalian ingat pembelajaran kelas 11, pada mitokondria itu ada yang namanya matriks. Nah, disinilah terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, proses ini menghasilkan 2 NADH. Proses yang ketiga adalah siklus Krebs. Di sini mengubah 2 asetil KOA menjadi 4 karbon dioksida. Proses ini juga terjadi pada matriks yang berada pada mitokondria. Proses ini menghasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH2 plus 2 ATP. Selanjutnya, proses yang keempat adalah rantai transport elektron. Nah, di sini 10 NADH diubah 10 NADH ditambah 5 O2 menghasilkan 10 NAD ditambah 10 H2O. Selain mengubah 10 NADH, ada juga perubahan 2 FADH2. Nah,
Di sini pada proses yang keempat, ini adalah proses mengubah 10 NADH dan 2 FADH2 yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya, nantinya akan dikonversi menjadi energi. Bagaimana cara konversinya? Nah, di sini 1 NADH itu akan menghasilkan 3 ATP, sehingga kalau kita memiliki 10 NADH, maka kita akan menghasilkan 30 ATP. Sedangkan 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, sehingga 2 FADH2 menghasilkan 4 ATP. Selanjutnya kita totalkan semuanya. ATP yang dihasilkan ada 2 ATP, 2 ditambah 2 ditambah 30 dan juga ditambah 4, maka terdapat 38 ATP. Kenapa di sini 38 ATP ataupun 36 ATP? Jadi sebenarnya total maksimal yang dihasilkan dari pemecahan glukosa ini adalah 38 ATP. Tetapi 2 ATP-nya akan digunakan dalam proses glikolisis lagi karena proses glikolisis membutuhkan 2 ATP untuk menjalankan fungsinya. Sehingga di sini 38 ATP ataupun 36 ATP. Duh, pusing ya dengan tahap-tahapnya yang banyak ini. Tenang aja, di sini ada cara mudah dalam memahami proses respirasi aerob. Kalian bisa pakai singkatan GLIDOSIKT. Jadi ada glikolisis, yaitu gli, do, dekarboksilasi oksidatif, dan ada siklus Krebs, ada T, transport elektron. Nah, ini disingkat menjadi glidosikte. Untuk jumlah ATP-nya, pada gli ada 2, pada do ada 0 ATP, pada sik ada 2, pada T ada 34. Kemudian ada NADH ataupun FADH2. Pada gli ada 2, do ada 2, sik 6/2, T ada 0. Nah, di sini pada sik ada 6/2, maksudnya adalah NADH-nya ada 6, sedangkan FADH2-nya ada 2. Nah, dengan cara ini lebih mudah diingat kan, lebih singkat dan lebih simpel. Kemudian, respirasi yang kedua adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, respirasi ini berlangsung melalui 2 proses, yaitu yang pertama proses glikolisis sama seperti tadi. Kemudian yang kedua ini adalah pilihan. Jadi, bisa yang dari proses glikolisis menjadi pembentukan alkohol, bisa juga dari glikolisis menjadi pembentukan asam laktat. Jadi, tergantung kebutuhan ataupun tergantung prosesnya ya. Yang pertama glikolisis. Seperti tadi, glikolisis ini adalah proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini yang akan diproses, bisa diproses menjadi alkohol ataupun menjadi asam laktat. Kalau diubah menjadi alkohol, maka glukosa yang terbentuk akan menghasilkan etanol dan juga akan menghasilkan 2 ATP. Contoh organisme yang melakukan fermentasi alkohol adalah ragi. Nah, kalau misalnya diubah menjadi asam laktat, maka glukosanya akan diubah menjadi 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Contoh organisme yang melakukan fermentasi asam laktat adalah bakteri asam susu yang menyebabkan rasa asam pada susu. Di sini dapat kita perhatikan ATP yang dihasilkan dari respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob. Kalau tadi respirasi anaerob menghasilkan 2 ATP, di sini anaerob. Baik itu pembentukan alkohol maupun pembentukan asam laktat, dua-duanya hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan pada respirasi aerob tadi menghasilkan 38 ATP. Jadi jauh berbeda ya perbandingannya.
Demikian proses katabolisme sehingga dapat menghasilkan energi. Selain itu, mari kita perhatikan sekitar kita. Nah, mampukah manusia dan